14 Februari adalah hari di mana banyak orang merayakan hari kasih sayang atau yang sering kita kenal dengan hari Valentine. Setiap manusia pada dasarnya memerlukan kasih. Kasih kepada pasangannya, kasih kepada orang tuanya, kasih kepada sesamanya, dan kasih kepada Tuhan, Sang Pencipta. Kasih adalah sesuatu yang natural yang dialami oleh manusia. Tapi tahukah kita bahwa kasih yang selama ini kita rasakan, kita nyatakan, dan kita lakukan adalah bentuk bayang-bayang semu dari kasih yang sesungguhnya. Lantas, apa itu kasih yang sejati? Apa itu kasih yang sesungguhnya? Dalam 1 Korintus 13, Paulus menuliskan tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Setiap manusia mampu melakukan hal ini di dalam kehidupannya, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah menaruh sifat-sifat ini ke dalam diri manusia, sehingga manusia memiliki potensi untuk mengasihi. Apakah kasih yang kita ekspresikan itu adalah kasih yang sejati? Sayang sekali tidak. Semua sifat-sifat agung yang Allah berikan menjadi cemar karena manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia masih bisa tetap mengasihi, namun tidak lagi murni. Alasan kita mengasihi menjadi menyimpang dan tujuan kita bergeser. Kasih yang sejati adalah kasih dari Allah kepada manusia. Allah adalah kasih. Allah adalah kudus. Maka kasih Allah adalah kasih yang tidak bercela, kasih yang murni, dan kasih yang sejati. Kasih ini dinyatakan secara sempurna oleh Yesus Kristus di tengah dunia ini. Yesus bermurah hati. Ia tidak sombong, ia tidak memegahkan diri. Tetapi lebih dari itu, Yesus menyatakan kasih yang terbesar. Ia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menjadi tebusan bagi dosa umat manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Yesus telah memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini adalah demonstrasi kasih yang paling tinggi yang mungkin terjadi. Jika ada seseorang yang ingin mengorbankan nyawanya untuk orang lain, maka ia sedang berkorban untuk sesamanya manusia. Tetapi Allah sedang berkorban terhadap manusia. Tidak akan ada demonstrasi kasih yang lebih besar daripada ini. Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sudahkah kita menerima kasih itu? Sudahkah kita mengalaminya? Inilah kasih itu yang akan mengubahkan hidup kita jika kita menerimanya. Kasih itu akan memenuhkan hati kita. Kasih itu akan mematikan dosa yang ada di dalam diri kita dan akan menguduskan kita. Kasih itu akan mengajarkan kita bagaimana cara mengasihi dengan benar. Kita akan dapat mengasihi Allah dengan benar.
kita akan mengasihi keluarga, orang tua, kerabat, dan orang-orang yang kita kasihi dengan benar. Saudaraku, marilah kita menerima Yesus Kristus. Marilah kita menerima kasih yang sejati, dan marilah kita saling mengasihi.